Bab 1601, 3 buah. Subscribe, Penatua. Hansen mencoba banyak hal, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan sepatu kristal itu dari kakinya. Sepatu itu sepertinya telah melekat padanya secara permanen, dan dia bahkan tidak bisa menggoyangkannya. Setelah beberapa saat, tikus pasir berhasil melintasi seluruh danau berpendar dan mencapai pulau itu. Pulau itu sangat kecil, luasnya sekitar 2000 kaki persegi, dan ada pohon buah-buahan yang tumbuh di tengah pulau. Pohon buah tidak terlalu tinggi, dan tampak seperti pohon pir biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa tingginya sekitar 10 kaki, hanya ada 3 buah-buah yang tergantung di atasnya. Mungkin sebagian buah sudah diambil. Salah satu pir berwarna hijau, yang satu merah, dan yang ketiga kuning. Sungguh aneh betapa berbedanya semua potongan buah satu sama lain. Jika pir hijau belum matang, lalu bagaimana dengan pir merah dan pir kuning? Yang mana yang lebih dewasa? Mari kita ke pulau dulu. Hansen melihat bahwa dia tidak bisa melepaskan tumit kristal saat ini, jadi dia membiarkan bintang kecil terbang ke pulau itu. Dia sama sekali tidak cemas. Karena memasuki mode roh Raja Super berdampak pada tumit kristal, dia mungkin akan mencoba menangani masalah dengan cara itu. Bahkan jika semua yang dia coba gagal, dia bisa saja memotong kakinya. Dengan kekuatan fisik Hansen dan kekuatan menyembuhkan Little Silver, kakinya akan tumbuh kembali. Ketika bintang kecil terbang ke pulau itu, hari sudah larut. Tikus pasir, yang entah bagaimana berhasil sampai ke pulau itu, telah memanjat pohon buah-buahan, dan menggigit pir kuning. Pir itu tidak besar, kira-kira sebesar kepalan tangan manusia. Ketika tikus pasir menggigitnya, hampir setengah dari buah pir menghilang ke tenggorokan tikus. Cairan buah pirnya kaya, dan aroma yang sedap meresap di udara. Tikus pasir menginginkan lebih, tetapi sebelum ia dapat menggigit lagi, tubuhnya menjadi kaku seperti membatu, dan ia jatuh dari pohon. Hansen dan yang lainnya semua kaget, dan mereka tidak berani bergerak maju setelah melihat reaksi tikus itu. Tikus pasir jatuh ke tanah, dan ada cahaya kuning keluar dari tubuhnya. Bulu hitam asli tampaknya telah diwarnai, dan menjadi kuning kemasan. Itu tampak seperti patung emas yang hidup. Cahaya yang datang dari tubuh tikus menjadi semakin padat, dan cahaya kemasan menjadi semakin murni. Kekuatan hidup tikus, bagaimanapun, menjadi semakin lemah. Setelah beberapa saat, tikus pasir menjadi tidak bernyawa sama sekali, dan cahayanya menghilang. Tikus menjadi patung emas yang tidak bergerak. Hansen dan yang lainnya saling memandang, dan tidak ada dari mereka yang bergerak. Bahkan Sumi, yang selama ini mengidam buah, tidak berani menyentuhnya sekarang. Tampaknya tidak sepenuhnya bermanfaat untuk memakan buah itu. Raja tikus mungkin telah memakan buah yang bermanfaat bagi tubuhnya, dan itulah mengapa buah itu menjadi sangat kuat. Adapun tikus pasir itu, tidak seberuntung itu. Tampaknya itu membuat pilihan yang buruk, kata Sumi, sambil melihat 2,5 buah pir di pohon itu. Adakah yang bisa membedakan buah mana yang baik dan mana yang buruk? Lin Feng memandang semua orang. Koki Naga, kamu paling tahu tentang hal ini. Bisakah kamu memberitahu? Hansen memandangi juru masak wanita. Dia tidak bisa membedakan antara ketiga buah itu. Semua buahnya tampak bagus, dan tidak ada yang aneh dari mereka. Hansen tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda tentang mereka selain warna mereka. Koki Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat buah seperti ini, dan dari sudut pandang aku, tidak ada yang salah dengan buah manapun. Aku hanya tidak tahu mengapa tikus pasir bereaksi buruk setelah memakannya. Petik 2. Koki Naga tidak tahu, meskipun dia adalah juru masak yang berpengalaman, jadi Lin Feng dan Jing Jiwu tidak tahu bagaimana cara mengetahui buah mana yang aman. Harta karun itu ada tepat di depan mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengambilnya. Hansen berjalan di sekitar pulau, mencoba menemukan sesuatu yang mungkin membantunya. Dia memakai sepatu kristal di kaki kirinya. Dia tidak merasakan apapun saat berada di dalam air, tapi sekarang dia sedang berjalan di tanah, kakinya tidak seimbang. Meski tidak banyak mempengaruhinya, dia tetap merasa aneh berjalan seperti ini. Lin Feng dan Jing Jiwu memiliki rencana yang sama dengan Hansen. Mereka semua berjalan di sekitar pulau, dan setelah berjalan-jalan sebentar, mereka menemukan sesuatu. Mereka berjalan mengitari pohon buah, dan kemudian mereka menemukan bahwa ada sederet karakter di batang pohon buah tersebut, dan itu adalah milik bahasa manusia purba. Jika tidak ada kesedihan perpisahan di depan mata, aku tidak percaya pria di bumi akan memiliki rambut putih. Lin Feng membaca kalimat itu dengan lantang. Rupanya, dia juga pernah mempelajari bahasa kuno. Sepertinya sudah lama sekali sejak karakter diukir di sini, dan pohon itu tumbuh sangat dalam di sekitar kata-kata. Sayangnya, kami tidak mengetahui siklus pertumbuhan pohon ini, sehingga kami tidak tahu kapan ukiran itu dibuat, kata Jing Jiwu sambil mengerutkan kening. Manusia setengah dewa mana yang melakukan ini, dan bagaimana dia bisa datang ke sini sejak dulu? Apakah dia memakan buahnya? Lin Feng bertanya-tanya dengan suara keras.
Baik Lin Feng dan Jing Jiu berasumsi bahwa karakter itu telah ditinggalkan oleh manusia setengah dewa. Meskipun Han Sen juga berpikir itu mungkin, dia tidak yakin seperti yang lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Han Sen menemukan bahwa bukan hanya manusia yang menggunakan bahasa manusia kuno. Pasti seorang wanita yang meninggalkan karakter ini, kata Chef Naga tiba-tiba. Mengapa? Han Sen dan yang lainnya melihat ke Chef Naga, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dia sampai pada kesimpulan. Pertumbuhan pohon telah mengubah sedikit tulisan. Tulisan tangannya masih terlihat, dan bahkan sangat rapi dan teratur, tetapi sulit untuk membedakan apakah huruf itu indah atau kuat, sehingga sulit untuk mengatakan apakah itu berasal dari perempuan atau laki-laki. Naluri alami aku sebagai seorang wanita, kata Chef Naga. Han Sen tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Intuisi wanita, tidak akurat atau dapat diandalkan sama sekali, dan di samping itu, Koki Naga bukanlah wanita, melainkan jiwa wanita. Tidak peduli dari mana asal tulisan tangan itu sama sekali tidak berguna bagi Han Sen. Han Sen dan yang lainnya menggeledah pulau itu dengan hati-hati lagi, tetapi mereka tidak dapat menemukan yang lain. Tikus pasir masih mencoba berenang menuju pulau. Sebagian besar dari 10.000 tikus pasir telah tenggelam ke dalam danau, dan sekarang, hanya ada beberapa lusin tikus yang berjuang untuk berenang menuju pulau. Tikus-tikus itu masih diseret ke dalam danau, jadi sulit untuk memastikan apakah ada tikus pasir lain yang akan berhasil. Sementara semua orang memikirkan apa yang harus dilakukan, Bauer memanjat ke atas pohon dan menggigit buah hijaunya. Han Sen benar-benar kaget. Dia tahu bahwa Bauer luar biasa, namun dia masih khawatir. Lagi pula, mereka hampir tidak memiliki informasi tentang buah tersebut, jadi tidak ada yang bisa memastikan bahwa Bauer akan aman. Bauer menghabiskan pir hijau dalam 3 gigitan. Mirip dengan buah pir, buahnya tidak memiliki batu di dalamnya. Bauer menelan seluruh buah. Bauer menjilat bibirnya, sepertinya dia masih menginginkan lebih. Namun, cahaya hijau bersinar dari tubuhnya, dan dia jatuh dari pohon, yang membuat Han Sen takut. Bab 1602, di ambang kematian. Han Sen bergegas maju dan menangkap Bauer. Dia merasa kedinginan. Tubuh lembut Bauer menjadi keras seperti sepotong kayu. Tidak hanya dia merasa berbeda sekarang, tetapi tubuhnya mulai benar-benar berubah menjadi kayu, dan dia tampak seperti boneka yang terbuat dari kayu. Bauer, Han Sen sangat khawatir. Dia berteriak 2 kali, tapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban dari Bauer. Cahaya hijau yang datang dari tubuhnya semakin kuat, dan tubuhnya menjadi semakin keras. Kekuatan hidup Bauer juga anjlok. Han Sen benar-benar bingung. Bauer telah tinggal bersamanya terlalu lama, dan dia sudah terlalu terbiasa dengan dia. Bahkan putranya sendiri, bunga kecil, belum pernah bersama Han Sen selama Bauer. Dia seperti anak perempuan bagi Han Sen sekarang. Sekarang, ada yang salah dengan Bauer. Bahkan seseorang dengan kemauan yang kuat seperti Han Sen pun khawatir. Little Silver menyadari apa yang telah terjadi. Itu menghantam Bauer dengan sambaran petir perak. Kilat mengalir ke tubuh Bauer seperti merkuri, yang membuatnya lebih hidup. Namun, dia hanya pulih sedikit, dan kemudian kekuatan hidupnya mulai menurun lagi. Selamatkan dia, Little Silver. Han Sen berteriak pada Little Silver di sampingnya. Little Silver sudah berlari ke Bauer. Itu menggunakan petirnya dengan seluruh kekuatannya, dan itu menjadi tubuh aslinya, rubah petir ekor 10. Rubah petir ekor 10 gemetar, dan itu menghantam Bauer dengan ledakan petir perak yang kuat. Namun, kekuatan penyembuhan yang luar biasa hanya bisa memperlambat laju penurunan kekuatan hidupnya. Han Sen juga mensimulasikan kekuatan petir Little Silver dan mengenai Bauer dengan itu juga, tapi kekuatan yang dia simulasikan jauh lebih lemah daripada Little Silver, jadi itu tidak bekerja dengan baik. Masih lebih baik daripada tidak membantu. Meski begitu, daya hidup Bauer masih terus menurun. Setelah hanya setengah jam, kekuatan hidup Bauer sangat lemah sehingga sepertinya bisa menghilang kapan saja. Little Silver tampak aneh. Itu terlihat pada Han Sen yang cemas. Makhluk itu sepertinya mengambil keputusan tentang sesuatu. Itu memuntahkan bola kristal yang dikelilingi oleh petir perak. Bola kristal petir terbang ke arah Bauer setelah Little Silver meludahkannya. Itu jatuh di dahi Bauer, dan kekuatan-kekuatan kilat mengalir keluar seperti benang, menembus tubuh Bauer. Setelah bola kristal petir muncul, Little Silver berhenti menjadi rubah petir ekor 10, dan itu tampak terbakar habis. Tenaga kilat keluar dari bola kristal petir, yang menyelamatkan nyawa Bao. Namun, saat petir meninggalkan bola kristal tersebut menjadi semakin kecil. Tampaknya kekuatan bola kristal petir tidak dapat didaur ulang. Bola kristal itu terus menyusut, dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran telur hingga seukuran bola tenis meja, dan akhirnya hanya sebesar kuku jari tangan. Cahaya hijau yang menyelimuti Bauer akhirnya menghilang. Tubuh kaku Bauer mulai pulih, dan setelah beberapa saat, tubuhnya menjadi lunak kembali. Tampaknya dia tidur nyenyak, dan dia meregangkan tubuhnya. Berhenti makan makanan sembarangan. Kalau tidak, aku tidak akan mengeluarkanmu lagi.
Hansen memeriksa tubuh Bauer, dan setelah memastikan bahwa dia telah pulih, dia memarahinya. Bauer menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Hansen berhenti berbicara dengannya dan berjalan ke Little Silver. Dia membelai kepala Little Silver. Tampaknya bola kristal petir sangat penting bagi Little Silver, dan bola kristal itu kecil pada saat Little Silver mengambilnya. Hansen merasa bahwa kekuatan hidup Little Silver telah anjlok, dan itu hampir pada level yang sama dengan salah satu tikus pasir. Hansen merasa tidak enak saat dia memegang Little Silver yang lemah di pelukannya. Little Silver telah mengikutinya lebih lama dari Bauer, jadi Hansen menghargainya sama seperti dia menghargai Bauer. Untungnya, Bauer dan Little Silver selamat. Hansen tidak bisa menghadapi kehilangan salah satu dari mereka. Lin Feng dan yang lainnya juga lega melihat Bauer dan Little Silver aman. Jing Jiwu melihat satu-satunya buah yang tersisa di pohon itu dan berkata, "Aku mengerti sekarang. Buah di pohon mungkin memiliki kekuatan 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Tikus pasir adalah dari elemen tanah, jadi Raja Tikus pasti memakan buah dari elemen lumpur, jadi cukup beruntung bisa lolos dari kematian. Untungnya, itu berevolusi. Adapun tikus pasir barusan, ia memakan buah berelemen logam, yang tidak cocok dengan unsurnya sendiri, sehingga berubah menjadi logam. Adapun Bauer, dia memakan buah dari elemen kayu, dan untuk buah yang tersisa, itu harus menjadi elemen api. Jika buah-buahan itu benar-benar sesuai dengan 5 elemen, 2 buah lainnya mungkin sudah dimakan, mungkin oleh orang yang meninggalkan tulisan di pohon." Petik 2. Itu sangat masuk akal. Lin Feng setuju dengan apa yang dikatakan Jing Jiwu sepenuhnya. Jika sisanya adalah elemen api, maka itu hanya berguna untuk elemen api. Adakah salah satu dari kita yang memenuhi kualifikasi itu? Semua orang saling memandang. Koki Naga berkata, "Jika tidak ada yang menyentuhnya, aku akan mendapatkan buah terakhir." "Apakah kamu dari elemen api?" Hansen tidak tahu elemen mana yang dimiliki Koki Naga, tetapi berdasarkan kemampuannya, dia pasti menggunakan api, jadi kemungkinan besar. Koki Naga menganggukkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak seluruhnya, tapi aku tidak akan memakannya sendiri. Jika apa yang dikatakan Jing Jiwu benar, buah ini adalah bahan super. Aku akan mencoba memasaknya, dan jika aku berhasil, mungkin aku bisa mencapai level super." Petik 2. Hansen tidak mengajukan keberatan apapun untuk itu. Koki Naga tidak membutuhkan makanan yang dia masak. Satu hal yang dia butuhkan adalah proses memasak, dan jika dia benar-benar bisa berhasil, dia akan memberikan makanan itu kepada orang lain. Lin Feng dan yang lainnya juga tidak mengajukan keberatan. Tak satu pun dari mereka yang memiliki elemen api, dan selain itu, mereka tiba di sini karena bantuan Hansen, jadi tidak ada dari mereka yang menginginkan bagian dari buah itu. Koki Naga melihat bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan, jadi dia memanggil pisau dan panci. Dia memotong buah merah dan sisa setengah dari buah kuning, memasukkannya ke dalam panci. "Aku akan berbagi dengan kalian setelah aku berhasil memasaknya," kata Chef Naga dengan bersemangat. Tak satu pun tikus pasir berhasil mencapai pulau itu. Hansen dan yang lainnya tidak ingin tinggal lama, jadi dia mengambil Little Silver dan menaiki Little Star bersama yang lain. Jalan pulang terlalu rumit. Bintang kecil melesat lurus ke atas, melewati lapisan bebatuan, dan kemudian mendarat di tanah. Setelah melihat sekeliling sebentar, Hansen menyadari bahwa mereka masih di Winsong Desert. Dia ingin bertanya pada Lin Feng dan Jing Jiwu di mana mereka sekarang, karena dia ingin kembali ke tempat penampungan sebelum mereka melakukan hal lain. Hansen masih mengenakan hak kristal, dan itu menyadapnya. Hansen ingin pergi ke suatu tempat tanpa ada orang di sekitar dan melepaskan sepatu kristal itu. Namun, saat dia turun dari punggung Little Star, kaki kirinya tersentak ke depan. Bab 1603, tak terhentikan. Hansen bergegas maju seperti anak panah, dan dia sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah jauh dari Lin Feng dan yang lainnya. Rasanya seperti kaki Hansen bukan miliknya. Kakinya bergegas ke depan, menarik seluruh tubuhnya ke belakang. Tidak peduli seberapa keras Hansen mencoba mengendalikan dirinya, dia tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan tidak bisa mengubah arah atau kecepatannya. Tampaknya tumit kristal memiliki pikirannya sendiri, dan itu melesat ke depan melintasi pasir. Sial, sepertinya Hansen dikendalikan oleh sepatu. Ketika Lin Feng menyadari apa yang terjadi, dia segera mulai mengejar Hansen. Little Star dan yang lainnya juga berlari ke depan. Namun, Hansen berlari terlalu cepat, jadi Lin Feng dan yang lainnya tidak bisa menyusulnya, dan hanya bintang kecil yang berhasil mengikutinya. Little Star membalikkan tubuhnya dan berlari kembali ke Dragon Chef dan yang lainnya. Itu membiarkan semua orang melangkah ke punggungnya, dan kemudian berakselerasi ke arah Hansen lagi. "Apa yang terjadi padamu, Hansen?" Lin Feng berteriak. Dia ingin melihat apakah Hansen masih memiliki kesadarannya sendiri. "Aku tidak bisa mengontrol kaki aku lagi. Itu adalah pekerjaan sepatu kristal," kata Hansen. Lin Feng merasa lega setelah mendengar jawaban Hansen.
Untung dia masih memiliki kesadaran, jika tidak, akan lebih merepotkan. Sial, Jing Jiu tiba-tiba berteriak, dan wajahnya tiba-tiba memucat. Apa yang terjadi? Tahukah kamu dari mana sepatu kristal itu berasal? Tanya Sumi. Aku tidak tahu dari mana asalnya sepatu kristal itu, tapi jika dia terus berlari ke depan, dia akan memasuki gundukan pasir mengalir, kata Jing Jiu, menunjuk ke depan mereka. Lin Feng ketakutan setelah mendengar nama itu. Kita harus menghentikan Han Sen sekarang. Kita tidak bisa membiarkan dia lari ke gundukan pasir mengalir. Petik 2. Apa yang ada di gundukan pasir mengalir? Tanya Sumi. Dia tahu bahwa pasir yang mengalir normal tidak akan membahayakan Han Sen sama sekali. Pasti ada seseorang atau sesuatu di gundukan pasir mengalir yang membuat Lin Feng dan Jing Jiu ketakutan. Naga tanduk hitam, salah satu makhluk paling menakutkan di Winsong Desert. Makhluk apapun yang memasuki gundukan pasir mengalir tanpa izinnya akan dibunuh, dan tidak ada pengecualian. Kami menduga itu adalah makhluk super yang mengamuk. Lalu tunggu apa lagi? Tolong hentikan aku sekarang. Han Sen sangat cemas. Dia masih belum terkalahkan, jadi masih terlalu dini baginya untuk melawan makhluk super yang mengamuk. Namun, dia tidak punya cara untuk mengendalikan kakinya. Aku punya ide, kata Sumi. Dia mengeluarkan pedangnya dan menebas ke depan. Jejak cahaya pedang melintas di atas kepala Han Sen, lalu menebas celah ke gurun di depannya. Karena kekuatan Sumi, ujung jurang berubah menjadi dinding batu pasir vertikal. Han Sen segera mengerti apa yang sedang coba dilakukan Sumi. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dan kemudian dia berteriak saat dia berlari menghadap ke dinding batu pasir. Peng! Setelah beberapa saat, Han Sen muncul dari batu pasir, masih berlari. Wajahnya terluka, dan ada pasir di sekujur tubuhnya. Kamu orang bodoh. Apa kamu bahkan punya otak? Aku hampir terbunuh. Petik 2. Sumi tampak menyesal. Maafkan aku, guru. Aku pikir aku bisa menghentikan kamu. Petik 2. Jika kamu belum pernah mencoba sesuatu sebelumnya, jangan mempraktikkannya pada aku. Han Sen sangat kecewa. Lin Feng memikirkannya dan berkata, aku tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menghentikan kamu, tetapi aku dapat menggunakan kekuatan aku untuk mengenai tubuh kamu dan mengubah arah kamu. Dengan begitu, kamu setidaknya bisa berkeliling gundukan pasir mengalir. Petik 2. Oke, lakukan saja sekarang. Cepat, teriak Han Sen. Persiapkan dirimu. Aku akan memukul bahu kiri kamu dari belakang untuk membelokkan kamu ke kanan. Bagian kanan gurun lebih aman, dan tidak banyak makhluk yang kuat. Cahaya keemasan mulai bersinar di sekitar tubuh Lin Feng. Dia meninju Han Sen, menggunakan kekuatannya dengan sangat cerdik. Dia memukul bahu kiri Han Sen, dan tubuh Han Sen berbelok sedikit ke kanan. Aku berhasil. Semua orang lega sesaat. Namun, Han Sen berputar 180 derajat. Dia awalnya memunggungi Lin Feng dan yang lainnya, dan sekarang dia menghadap mereka. Han Sen mulai terburu-buru mundur, tapi dia tahu dia masih bergegas menuju gundukan pasir mengalir. Dia sama sekali tidak melambat, sebaliknya, dia menjadi semakin cepat. Kamu tidak mengontrol kekuatanmu dengan baik, Lin Feng. Kamu mengubah aku terlalu banyak, kata Han Sen, kesal. Lin Feng tampak serius. Bukannya aku menggunakan terlalu banyak kekuatan, metode ini tidak berhasil. Jika tidak, kamu tidak akan berbalik sepenuhnya. Petik 2. Ayo coba lagi, kata Han Sen sambil mengatupkan giginya. Lin Feng memukul Han Sen lagi, tetapi setelah Han Sen berbalik lagi, dia masih bergegas menuju gundukan pasir mengalir. Lin Feng dan yang lainnya mencoba banyak metode, namun tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak dapat menghentikan Han Sen. Mereka bahkan tidak dapat mengalihkannya. Tampaknya ada magnet raksasa yang menarik Han Sen ke depan dalam satu arah. Seiring berjalannya waktu, Han Sen berlari semakin cepat. Saat dia semakin dekat dengan Flowing Sand Dune, dia sudah jauh di depan Little Star dan yang lainnya. Mungkin lebih baik begini. Ketika kekuatan di danau mencoba menarikku ke bawah, aku menyingkirkannya menggunakan mode roh Raja Super. Aku harus bisa melakukan hal yang sama di sini. Han Sen dengan cepat menjadi roh Raja Super. Cahaya putih memenuhi mata gelap Han Sen, dan rambut hitamnya juga menjadi putih, tumbuh semakin lama. Itu berkibar tertiup angin dan pasir saat Han Sen berlari. Tapi setelah Han Sen memasuki mode roh Raja Super, kekuatan yang mendorongnya ke depan tidak hilang. Kali ini, mode roh Raja Super tidak berfungsi. Han Sen kaget dan marah. Ini berhasil sebelumnya. Sial, sayap kupu-kupu di punggungnya bergetar, dan Raja Semutnya yang haus darah juga berlari dengan kekuatan penuh. Dia mencoba segala daya untuk menghentikan tubuhnya bergerak maju. Namun, tidak ada yang berhasil. Han Sen masih berlari semakin cepat, dan setelah beberapa saat, Han Sen terjun ke gundukan pasir mengalir. Sial, mempertimbangkan seberapa cepat dia berlari, Han Sen seharusnya sudah berada di gundukan pasir mengalir sekarang. Lin Feng sangat khawatir. Mereka masih mengejarnya, tetapi mereka bahkan tidak bisa melihatnya sekarang. Tolong, berkati dia.
Mungkin naga tanduk hitam memiliki urusan yang harus dilakukan jauh dari rumah, kata Jing Jiwoo. Mereka tidak bisa mengejar Hansen, dan bahkan jika mereka menyusulnya, mereka tidak bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Mereka hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Bab 1604, Musuh Umum. Mengalir Sen dunia seluas 300 mil persegi, dan itu jelas merupakan tempat terlarang di Winsong Desert. Bahkan badai tidak akan sampai ke tempat ini. Naga tanduk hitam sedang berbaring di bukit pasir, menikmati matahari dan tidur siang. Naga tanduk hitam telah menjelajahi gurun ini untuk waktu yang sangat lama, dan semua makhluk di dekatnya ketakutan akan hal itu. Tidak ada makhluk yang berani mengganggunya dari tidur siang di bawah sinar matahari. Meskipun sedang tidur, naga tanduk hitam masih memiliki indera, jadi ia memperhatikan bahwa seseorang telah datang ke gundukan pasir mengalir. Namun, naga tanduk hitam bahkan tidak mau membuka matanya. Ia masih tidur, dan berpikir di alam bawah sadarnya, serius. Beberapa idiot berlari melalui gundukan pasir mengalir lagi. Baiklah, aku akan terus menikmati matahari, dan aku akan memakannya sebagai makanan penutup setelah aku bangun. Petik 2. Naga tanduk hitam yang malas terus berbaring di sana, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Makhluk yang memasuki gundukan pasir mengalir itu terlalu cepat, dan ia mendekat dengan sangat cepat. Naga tanduk hitam tiba-tiba membuka matanya. Ia memutuskan untuk bangun dan melihat siapa penyusup pemberani ini. Tepat saat naga tanduk hitam membuka matanya, tumit yang bersinar jatuh dari langit dan menginjak wajahnya, lalu berlari melintasi tubuhnya dan melanjutkan melintasi bukit pasir. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Kamu mati. Naga tanduk hitam melompat, dan matanya bersinar karena marah. Tubuh raksasanya tiba-tiba melompat ke langit, dan melepaskan gelombang nafas naganya. Kekuatan menakutkan menyerang ke arah Hansen, yang masih berlari ke depan. Hansen merasa sangat kesal meskipun dia ingin membunuh makhluk super, dia tidak menyangka akan melawan makhluk super dalam keadaan seperti ini. Untungnya, Hansen berlari sangat kencang dengan sepatu itu. Hansen tidak bisa berhenti, tapi dia bisa berakselerasi. Menggunakan perubahan kecepatannya, dia menghindari nafas naga dari naga tanduk hitam lagi dan lagi. Bukit pasir dipenuhi dengan suara gemuruh naga, dan pasir yang mengalir berjatuhan seperti ombak di bawah hembusan napasnya. Hansen menghindari serangan naga tanduk hitam lagi dan lagi, yang hanya membuatnya semakin marah. Itu masih mengejar Hansen dengan keinginan untuk memakannya. Hansen berlari terlalu cepat, dan dia melintasi seluruh gundukan pasir mengalir dalam sekejap. Hansen mengira sepatu kristal itu ingin membuat marah naga tanduk hitam dan membuat Hansen terbunuh, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Dia sudah melintasi gundukan pasir mengalir, namun sepatu kristal itu masih mendorongnya ke depan. Rupanya, targetnya bukanlah naga tanduk hitam. Hansen masih agak jauh di depan naga tanduk hitam yang marah, tapi dia tidak bisa meningkatkan jarak itu. Itu bukan hal yang baik untuk Hansen. Hansen memasuki oasis. Peng! Hansen menabrak sarang burung di oasis, secara tidak sengaja membuat lubang di telur saat dia pergi. Maaf, aku tidak bermaksud melakukan itu. Hansen terlihat sangat kecewa. Namun, dua burung emas terbang keluar dari sarang, dan mereka bergegas menuju Hansen, berteriak marah. Hansen berlari melalui sekawanan besar serigala, dan dia menabrak serigala kecil. Dia menangkap serigala kecil itu, sementara kawanan besar serigala logam yang menakutkan itu mengaum dan bergegas ke arahnya. Dia dengan cepat melemparkan bayi serigala itu kembali ke kawanannya. Maaf, aku akan mengembalikan kamu sekarang. Namun, kawanan serigala tidak ingin melepaskannya dengan mudah. Sebagai gantinya, mereka terus mengejar Hansen, melolong saat mereka berlari. Aku tidak melihat apa-apa. Aku bersumpah kepada Tuhan. Hansen bergegas melewati mata air di oasis, dan dia melihat seorang wanita dengan kulit bersalju dan rambut ular mandi di kolam. Hansen membuat gangguan di seluruh gurun Winsong, dan dia semakin ketakutan. Dia menabrak gurun, dan makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Hansen yakin jika dia berhenti sekarang, dia akan hancur berkeping-keping dalam hitungan milidetik. Lari lebih cepat. Tolong, lari lebih cepat. Hansen memohon hak kristal untuk kecepatan lebih. Melarikan diri dari makhluk-makhluk mengerikan itu telah menjadi prioritas pertamanya. Tumit kristal sepertinya sudah mencapai batasnya, dan tidak berakselerasi. Itu juga tidak berhasil melepaskan gerombolan makhluk. Namun, makhluk mengerikan itu tidak bisa mengejar Hansen, jadi mereka tidak bisa begitu saja membunuhnya. Hansen tidak tahu apa yang diinginkan oleh tumit kristal itu. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan itu masih bergerak cepat ke satu arah tanpa berubah sama sekali. Hansen sekarang bisa yakin bahwa itu tidak menargetkannya, jika tidak, itu bisa mengarahkannya ke makhluk yang marah. Jika itu melakukan itu, Hansen akan terbunuh seketika. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Hansen menyadari sesuatu yang aneh sekarang. Sepatu kristal itu sepertinya mencari sesuatu, atau mungkin mencoba mencapai tempat yang diinginkannya.
Hansen melihat sekeliling dan menyadari bahwa gurun di sekitarnya sekarang memiliki beberapa pohon yang tersebar. Dia pasti meninggalkan Winsong Desert. Dia tidak berharap untuk sepenuhnya menyeberangi Winsong Desert dalam keadaan seperti itu. Namun, dia sama sekali tidak merasa senang saat melihat makhluk haus darah yang mengejarnya. Tak satu pun dari mereka menyerah dalam pengejaran, dan mereka semua ingin membunuh Hansen. Di Departed Abyss, makhluk yang tampak seperti iblis sedang tidur di kegelapan. Tiba-tiba, ia membuka matanya dan menatap ke dalam kegelapan. Seorang manusia kecil berjalan di depan makhluk mirip iblis itu, dan makhluk itu berkata dengan dingin, "Kamu berani datang ke Departed Abyss aku. Apakah kamu pikir kamu sudah hidup atau terlalu lama?" Petik 2. Valen Slaughter, lihat ini. Manusia kecil itu tidak takut sama sekali saat melihat makhluk yang tampak seperti mimpi buruk. Dia mengangkat sebuah kotak kecil, lalu melemparkannya ke arah makhluk mengerikan itu. Makhluk dalam kegelapan menangkap kotak itu, dan tiba-tiba, dia terlihat terkejut. Kemudian membuka kotak itu, dan itu terlihat lebih dari itu. "Manusia, kenapa dia memintamu datang ke sini?" Valen Slaughter berjalan keluar dari kegelapan, memegang kotak itu. Ia memiliki tubuh black metal yang kuat dan sepasang sayap black metal yang terlihat seperti milik iblis. Ia memiliki tanduk yang terlihat seperti bilah di kepalanya, dan api hitam mengelilingi tengkoraknya. Kekuatan ledakan mengerikan dari monster itu terlihat jelas di setiap gerakan, seolah-olah itu bisa menghancurkan neraka dengan satu pukulan. "Dia ingin kamu membunuh seseorang," kata King Ya dengan lembut. "Bunuh siapa?" Valen Slaughter bertanya. "Seorang manusia disebut Hansen," kata King Ya. "Di mana dia sekarang?" "Bawa aku ke sana," kata Valen Slaughter dingin. "Sesuai keinginan kamu." King Ya menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Valen Slaughter. Dia meletakkan tangannya di bahu makhluk itu, dan kemudian mereka berdua menghilang dari Departed Abyss. Bab 1605, Pembantaian yang Jatuh. Di mana manusia? Valen Slaughter melihat sekeliling, tapi tidak ada manusia di sekitarnya. "Di sana," King Ya memanggil, menunjuk ke arah tertentu. Valen Slaughter melihat ke tempat yang ditunjuk King Ya. Dia membidik ke ngarai, tetapi sepertinya tidak akan ada manusia di sana. "Tempat apa itu?" Valen Slaughter mengerutkan kening. Dia tidak marah pada King Ya, dan dia tidak berpikir manusia akan mencoba menipunya seperti makhluk rendahan. Pria itu memiliki kemampuan teleportasi. "Aku sudah bisa merasakan kehadirannya. Dia akan segera tiba," King Ya berkata sambil melihat ke ngarai. Valen Slaughter tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat ke ngarai, dan setelah beberapa saat, dia mulai merasakan kekuatan kehidupan mendekat. Tak lama kemudian, dia melihat sosok manusia berlari ke arah mereka. Dia adalah Hansen. King Ya menunjuk ke Hansen, yang sekarang muncul dari lembah. Baik, mata Valen Slaughter tertuju pada Hansen. Tubuhnya beriak dengan api gelap saat aliran api yang tak terbatas melingkari tangannya. Dia mengirim ledakan besar ke arah Hansen, yang muncul dari lembah. Kekuatan itu dibawa oleh asap hitam, dan itu menyerupai naga yang tampak seperti iblis yang terbang di udara. Serangan itu memenuhi seluruh ngarai, karena Valen Slaughter ingin Hansen diledakkan berkeping-keping dalam satu serangan. Satu pukulan, tidak ada masalah lebih lanjut. Targetnya hanyalah manusia, jadi Valen Slaughter tidak terlalu memikirkannya. Sejujurnya, dia juga tidak terlalu peduli pada roh atau makhluk. Sebagai makhluk elit dari elemen gelap, dia praktis berada di puncak rantai makanan. Jika serangan itu berhasil, bahkan makhluk super terkuat pun akan lumpuh. Namun, Hansen terus bergerak keluar dari lembah. Dia melihat ledakan iblis itu menuju ke arahnya seperti iblis dengan perutnya terbuka lebar, dan dia berpikir, wilayah makhluk mengerikan apa yang ada di depan. Ini menjengkelkan. Petik 2. Tetapi Hansen tidak punya banyak waktu untuk berpikir, karena dia tidak lagi dalam mode roh Raja Super. Akhir-akhir ini, dia kebanyakan hanya menggunakan roh Raja Supernya sebagai penyamaran. Tes yang dilakukan Lin Feng sebelumnya, meskipun tidak dapat menyelamatkan Hansen, membuatnya menyadari satu hal, kekuatan masih bekerja padanya, dia tidak bisa mengubah arah. Jadi, ketika ledakan iblis datang, Hansen mengepakkan sayapnya dan meninju itu. Pukulan itu tidak ditujukan untuk melawan ledakan, dia menggunakan teknik ledakan yin yang untuk memantulkan dirinya ke udara dan menghindarinya. Hansen melangkah ke atas ledakan iblis, yang kemudian datang di bawahnya. Ledakan itu menghantam makhluk yang mengejarnya. Ledakan. Ledakan-ledakan saat kekuatan dilepaskan meratakan lembah di kedua sisi. Valen Slaughter memantul kembali beberapa ratus meter di udara. Darah menetes dari mulutnya, dan dia tampak terkejut. Dia tidak tahu siapa yang bisa melawan kekuatannya dan tidak berakhir dengan kerusakan. Dia melihat ke lembah dan wajahnya berubah. Kelompok makhluk mengerikan sekarang tampak seperti gerombolan zombie yang mengerumuninya. Mereka semua tampak sangat kuat. Meskipun makhluk-makhluk itu tidak akan mampu memberikan kerusakan pada Valen Slaughter secara individual, ada terlalu banyak iblis untuk diabaikan. Valen Slaughter pasti bisa melawan mereka bertiga.
Akan sulit jika ada 5. Dan tidak mungkin jika ada 10. Tapi ada lebih dari itu, ada beberapa lusin dari mereka. Dan pemandangan masa itu benar-benar membuatnya ketakutan. Makhluk menakutkan itu berhasil memblokir serangan Valen Slaughter. Mereka sangat marah, percaya dia membantu Hansen. Dan semua kekuatan mengerikan dan inti Geno sekarang turun padanya. Hansen berlari sebelum Valen Slaughter dan mengayunkan split blade ke arahnya. Valen Slaughter percaya bahwa makhluk itu sebenarnya ada di sana untuk mendukung Hansen. Dia takut, dan dia tidak berani melawan manusia. Sebagai gantinya, dia menghindari serangan Hansen dan lari. Kecepatannya jauh lebih lambat daripada kecepatan Hansen, karena dia adalah makhluk yang fokus pada kekuatan. Dia masih bisa menghindar, dan dia terus melakukannya saat dia mencoba melarikan diri. Dia tidak bisa unggul karena perbedaan kecepatan, dan Hansen selalu tertinggal di belakangnya. Serangan dari makhluk di belakang juga berakhir dengan Valen Slaughter. Valen Slaughter meraung liar saat aura iblis tubuhnya ditembakkan ke semua silinder. Tubuhnya berubah menjadi logam hitam seperti iblis kuno, ledakan. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan Valen Slaughter menemukan dirinya terbang menjauh. Makhluk yang lebih kuat hanya tertegun. Namun, darah diambil dari yang lebih lemah. Valen Slaughter telah membuktikan dirinya sebagai petarung yang baik, hampir melawan semua makhluk itu sendirian. Bagaimanapun, semua makhluk malang di sana diperkuat oleh naga tanduk hitam. Valen Slaughter telah membuktikan dirinya sangat kuat dengan tidak terbunuh oleh serangan jarak jauh mereka. Hansen terus berlari ke depan. Dia melihat Valen Slaughter jatuh ke arahnya, saat tubuhnya retak dan berlumuran darah. Dia tampak terluka parah. Kemudian Hansen memiliki pikiran serakah berikutnya, dia mengayunkan pedangnya ke pembantaian yang jatuh dan memukul punggungnya. Split blade sangat kuat, dan memiliki peringkat tinggi untuk inti Super Geno. Tapi saat bila mengenai Valen Slaughter, itu hanya mampu membuat sayatan sedalam 3 inci. Valen Slaughter terbang lagi setelah serangan kedua. Hansen merasa tertekan karena pedang itu tidak membunuh makhluk itu. Dia pikir dia mungkin bisa setidaknya mendapatkan jiwa binatang. Tapi ketika pembantaian yang jatuh terbang, dia terbang menuju makhluk itu. Makhluk mengerikan itu telah memukulnya 2 kali, dan sekarang mereka sangat marah. Mereka pergi menyerangnya lagi tanpa ragu-ragu. Ledakan. Valen Slaughter tertegun. Dia mencoba memblokir, tetapi serangan itu lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya hampir hancur akibat benturan, dan dia akhirnya melayang di langit seperti meteor. Saat Hansen masih tertekan, dia melihat Valen Slaughter terbang ke arahnya. Itu membuatnya menjadi pria yang sangat bahagia. Dia menikam Valen Slaughter dengan semua kekuatan yang dia bisa kumpulkan. Kaca. Pembantaian jatuh yang miskin tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Dia diombang-ambingkan di antara dua pesta seperti bola pantai. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang sedang terjadi, Hansen memenggal kepalanya. Bab 1606, Memerangi Penampungan Subscribe, Penatua. Berserk Super Creature Valen Slaughter terbunuh. Jiwa binatang diperoleh. Inti Geno hancur. Daging tidak bisa dimakan. Kumpulkan Life Geno Essence untuk mendapatkan 1 hingga 10 poin Super Geno secara acak. Pada saat pengumuman itu berakhir, Hansen sudah meraih Essence Geno Life pembantaian jatuh. Tanpa memperlambat, dia terus berlari ke depan. Mengapa ada begitu banyak orang bodoh? King Ya menghela nafas. Di tangannya, dia memegang sebuah kotak. Itu yang dia berikan pada Valen Slaughter. Kemudian, dia menghilang dari atas puncak. Meskipun Hansen berhasil mendapatkan jiwa monster super yang mengamuk dan Life Geno Essence, dia masih dalam bahaya. Makhluk menakutkan itu masih dalam pengejaran, dan karena kemunculan tiba-tiba Valen Slaughter, kemarahan dan amarah mereka semakin meningkat. Untungnya, Hansen berada di depan mereka dengan sepatu kristal. Dia tidak menyia-nyiakan kekuatannya sendiri, jadi dia tidak akan kehabisan napas hanya dengan berlari. Tanpa sepatu itu, tidak mungkin bisa mengalahkan para pengejarnya. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan saat dia berlari, Hansen memutuskan untuk melihat ke dalam Sea of Soul-nya. Dia ingin melihat secara spesifik jiwa binatang super yang mengamuk. Valen Slaughter seperti iblis di dalam Sea of Soul-nya, yang memiliki tubuh yang seluruhnya terbuat dari logam. Ketika dia melihat informasi jiwa binatang itu, Hansen pergi dengan senang. Berserk Super Beast Soul Valen Slaughter, tipe transformasi. Itu adalah jiwa binatang buas yang bisa berubah bentuk dengan bentuk humanoid. Itu berarti Hansen dapat mengubah tubuhnya menjadi sesuatu yang memungkinkan dia untuk berhadapan dengan makhluk super yang mengamuk. Dia benar-benar bisa menunjukkan luasnya kekuatannya dengan itu. Dengan jiwa binatang buas itu, Hansen menjadi jauh lebih kuat, dan dia bertaruh dia sekarang bisa melawan saingan manapun di tempat suci Dewa Keempat. Meski begitu, Hansen tidak berani berhenti sekarang. Apa yang terjadi dengan Valen Slaughter adalah peringatan bagi Hansen, dan itu menunjukkan kepadanya betapa menakutkannya gerombolan di belakangnya sebenarnya. Bahkan jika dia menggunakan perlengkapan barunya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa melawannya.
Ada alasan mengapa tidak ada faksi yang mampu membangun apapun di Winsong Desert atau menempati area tersebut. Aneh, mengingat bagaimana makhluk individu di sana semuanya lebih kuat dari apa yang akan kamu temui di tempat penampungan lain. Hansen tidak dapat melepas sepatu kristal itu, tetapi dia pikir dia bisa mencoba memotong kakinya ketika dia menemukan tempat yang aman. Suatu tempat yang berarti aman, tidak dimanapun di Winsong Desert. Ada terlalu banyak makhluk yang mengejarnya sekarang. Jika dia berhenti sejenak, dia akan dibunuh. Namun, pada saat Hansen tenang, dia menyadari bahwa dia sekarang telah keluar dari gurun. Lingkungannya jauh lebih akrab, dan dia menyadari itu sebenarnya adalah tempat yang dia kenal. Tetapi ketika dia melihat apa yang dia tuju, wajahnya berubah. Dia berada di jalur tabrakan dengan Altar Sky Shelter. Jika sepatu kristal membuatnya tetap seperti itu, dia praktis akan memberi makan dirinya sendiri kepada Yu Miao. Oh tidak, meskipun aku memiliki jiwa binatang pembantaian jatuh, itu masih akan sangat sulit. Altar Sky Shelter adalah rumah bagi banyak elit. Tidak peduli seberapa kuat aku mungkin akan mati. Memikirkan semua makhluk di langit luar, Hansen mulai berpikir, berbicara tentang kekuatan yang luar biasa, aku memiliki banyak makhluk di belakang aku. Hansen memikirkan apa yang terjadi dengan Valen Slaughter lagi, dan pada saat itu, pikiran lain terlintas di benaknya. Ini mungkin kesempatan yang selama ini aku cari. Jika aku berubah menjadi pembantaian jatuh sebelum aku sampai ke penampungan langit luar kemungkinan besar hanya akan melihat banyak makhluk celaka di belakang aku. Mereka akan mengira aku sengaja membawa mereka untuk menyerang tempat penampungan. Mereka akhirnya akan dipaksa untuk melawan makhluk-makhluk dari Winsong Desert, memberiku kesempatan untuk melarikan diri, pikir Hansen. Tapi dia belum berubah dulu. Berubah menjadi Valen Slaughter akan menghabiskan banyak energi. Dia hanya akan bisa menggunakannya untuk waktu yang terbatas, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan momen itu. Sepatu kristal masih mendorongnya maju tanpa penangguhan hukuman, dan penampungan langit luar terletak tepat di depannya. Ketika Hansen mendekatinya, dia segera memanggil jiwa binatang pembantaian jatuh. Kekuatan konyol melonjak melalui tubuh Hansen, dan masanya meluas. Dia menjadi iblis black metal setinggi 4 meter. Di punggungnya ada sayap logam iblis. Dia terlihat sangat menakutkan. Sepatu kristal di kakinya laga aneh, tetapi dibandingkan dengan tubuh pembantaian jatuh, itu tidak terlalu penting. Altar Sky Shelter seperti biasanya pada hari itu. Itu berdiri kokoh, dengan aura mistisisme. Makhluk dan roh yang tak terhitung jumlahnya ada di sana, semuanya beristirahat di tempat penampungan. Tiba-tiba, mereka semua berbalik untuk melihat ke satu arah di luar temboknya. Ada gelombang kejut seperti getaran datang untuk mereka. Kemudian, mereka merasakan kekuatan kehidupan yang tak terukur mengalir ke arah mereka seperti air pasang. Para pengamat di menara dan benteng penampungan melihat sesosok tubuh hitam mendekat dengan cepat. Di belakangnya adalah pasukan iblis yang lahir di neraka, semua berlari maju dalam kegilaan dan amukan. Menyerang, banyak makhluk datang untuk menyerang tempat penampungan. Seorang pengamat meneriakkan peringatan, tepat sebelum membunyikan bel alarm. Lonceng diposisikan di seluruh penampungan langit luar, dan penghuni di dalamnya semua dengan tergesa-gesa ketakutan. Mereka tahu apa arti sirene itu. Tempat penampungan seperti langit luar bukanlah sesuatu yang berani ditantang banyak orang. Dan mereka yang memutuskan untuk bertarung haruslah sangat kuat. Setiap kali pengepungan terjadi, pertempuran yang mengerikan akan segera terjadi. Banyak makhluk dan roh yang dengan cepat dipanggil ke posisi bertahan. Siapa yang menyerang tempat perlindungan kita? Aku tidak tahu. Sepertinya sekelompok makhluk yang mengerikan. Petik 2. Apakah itu suci? Menurutku tidak. Tak satu pun dari mereka terlihat akrab. Petik 2. Semua orang mulai membicarakannya. Yu Miao berada di garis pertahanan, dan ketika dia melihat ke arah gerombolan itu, wajahnya menjadi pucat. Dia berkata, Guru jurang tanpa akhir, pembantaian yang jatuh. Dan makhluk dari Winsong Desert. Mengapa mereka di sini menyerang Altar Sky Shelter secara serempak? Petik 2. Yu Miao bukanlah satu-satunya orang di tempat penampungan yang bingung. Altar Sky berada bermil-mil jauhnya dari Winsong Desert, jadi mengapa makhluk seperti itu secara acak memutuskan untuk bekerja sama melawan mereka? Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk merenungkan teka-teki ini, karena Hansen sudah mencapai perimeter tempat perlindungan. Dia berteriak, untuk semua sampah yang ada di penampungan langit luar. Mati. Setelah itu, Hansen melayangkan pukulan ke arah roh dari keluarga Yu yang berdiri di atas menara. Bab 1607, masuk ke langit luar. Roh keluarga Yu akan bertanya kepada tentara yang mendekat apa yang sedang terjadi. Tapi bahkan sebelum Hansen cukup dekat untuk membuka dialog, sebuah pukulan telah dilemparkan ke arah mereka. Melihat kekuatan iblis mendekat, roh keluarga Yu menjadi marah. Mereka memerintahkan semua pasukan mereka untuk menyerang pembantaian jatuh yang telah menjadi Hansen. Penampungan langit luar sudah lama ada di Suaka Dewa keempat. Penghuni di sana tidak takut dengan Valen Slaughter atau makhluk yang berasal dari Winsong Desert. Melihat cahaya suci bersinar dari roh,
Hansen tidak berani melakukan kontak dengan mereka. Penampungan langit luar adalah rumah bagi banyak elit, dan Hansen telah melihat apa yang terjadi dengan pembantaian jatuh, dia tidak akan membiarkan dirinya mengalami nasib yang sama. Hansen mengumpulkan kekuatannya dan terbang ke atas. Dia menghindari serangan itu, membiarkan sepatu kristal membawanya ke tempat berlindung mereka. Mata gerombolan makhluk Winsong Desert menyala merah. Tanpa menahan diri, mereka semua mengikuti Hansen ke dalam. Ini juga membuatnya lega. Dia khawatir makhluk itu akan berbalik dan melarikan diri begitu dia menembus tempat perlindungan. Jika Hansen masuk ke dalam sendirian, dia mungkin akan terbunuh. Untungnya, kekhawatirannya tidak terwujud. Ketika makhluk-makhluk itu dituangkan ke dalam tempat penampungan, para elit langit luar didorong mundur dan dipaksa untuk membagi perhatian mereka antara melawan semua makhluk yang berbeda. Bumi bergetar saat pertarungan mengerikan itu dimulai. Kekuatan menakutkan mengalir melalui setiap inci atmosfer, dan tempat penampungan menjadi kacau balau. Setelah Hansen berlari ke tempat penampungan, dia menemukan roh yang kuat berdiri di depannya. Itu dari keluarga Yu. Itu lebih kuat dari Yu Miao, menunjukkan itu adalah salah satu elit tempat penampungan. Hansen melemparkan pukulan ke arahnya, mendorong roh itu memberinya tatapan tidak setuju. Itu mengeluarkan item yang tampak seperti cincin yang bersinar, dan kekuatan iblis yang dilepaskan Hansen diserap di dalamnya. Setelah cincin itu menyerap kekuatan itu, cincin itu terus terbang menuju Hansen dan tiba tepat di depan wajahnya. Lengan Hansen kemudian bersinar hitam, dan dia memanggil Overbearing Shield miliknya untuk menangkisnya. Ketika halo mengenai perisai, suara metalik terdengar. Perisai tersebut menunjukkan ciri khasnya yang sombong, membuat cincin itu memantul kembali ke kastor awal. Roh itu dengan cepat terkejut. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mencoba menangkap lingkaran cahaya itu, dan ketika dia melakukannya, dia dikirim terbang mundur. Dia menabrak menara, menyebabkan pecahannya runtuh. Dua binatang buas dan tiga roh menghalangi jalan Hansen selanjutnya. Mereka menggabungkan senjata untuk melawannya. Hansen tidak bisa mengubah arahnya. Satu-satunya cara dia bisa maju adalah maju. Dia mengerahkan semua kekuatannya ke dalam perisainya, membuatnya bertambah besar. Setelah itu tumbuh, dia menggunakannya untuk memblokir setiap serangan yang masuk. Dengan tubuh perkasa Valen Slaughter, Hansen mampu memegang Overbearing Shield secara efektif, bahkan saat itu dalam bentuk akhirnya. Tidak sulit sama sekali. Ledakan. Tubuh Hansen dikirim kembali puluhan meter. Roh dan makhluk yang menabrak perisai semuanya dikirim roket, juga batuk darah saat mereka pergi. Sekarang Hansen benar-benar mulai merasakan manfaat memiliki tubuh yang kuat. Dengan perawakan kuat Valen Slaughter, Hansen bisa terus berjalan begitu kakinya menyentuh tanah lagi. Tidak perlu berhenti dan pulih. Dan sementara sepatu kristal membantu meningkatkan pergerakannya, Hansen tahu dia telah mengambil dampak yang cukup besar. Aneh bagaimana dia hanya merasakan sedikit rasa sakit di dadanya. Dia tidak terluka parah, tubuhnya kuat. Hansen memegang perisai dan split blade-nya saat dia pergi sekarang. Dia mengumpulkan kekuatan iblis lain, seperti iblis kuno. Dengan itu, dia meledakkan makhluk dan roh yang mencoba melawannya. Makhluk dan roh yang lebih lemah semuanya terbunuh. Hansen tidak bisa dihentikan sekarang. Karena aliran makhluk baru yang terus-menerus datang ke tempat penampungan, sebagian besar elit tersebar tipis. Sangat sedikit yang bisa melawan Hansen sekaligus. Valen Slaughter adalah makhluk tingkat atas. Bahkan 2 lawan 1 tidak membuat Hansen dirugikan. Itu 2 kali lipat, mengingat Hansen mampu menggunakan perisai sombong tertinggi. Sudah lama sekali sejak Hansen melakukan pertarungan yang bagus seperti ini. Senjata dan perisainya tidak melambat selama 1 menit, karena serangan terus-menerus dari makhluk dan roh datang untuk bertempur dengannya. Akhirnya, mereka falling back, dengan Hansen menjadi orang di tumit mereka. Saat Hansen menikmati bagaimana keadaannya, sepatu kristal itu tiba-tiba berubah arah. Itu membuatnya pergi ke suatu tempat tertentu di dalam penampungan langit luar. Hansen kaget. Dia mengira sepatu kristal itu hanya membawanya ke depan seperti biasanya, dan kebetulan sepatu itu melintasi tempat berlindung. Ini jelas tidak benar, karena mereka sekarang membimbingnya melalui penampungan ke suatu tempat tertentu. Apa hubungan antara sepatu kristal dan penampungan langit luar? Mengapa dia ingin berada di sini? Hansen merenungkan misteri itu, tapi itu sia-sia. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti sepatu itu. Yu Miao terkejut saat menyaksikan pertarungan tersebut. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Baru-baru ini, dia menghabiskan banyak waktu untuk fokus pada Hansen, dan dia sadar dia memiliki Overbearing Shield dan Split Blade. Dia bertanya-tanya mengapa kedua item itu tiba-tiba berakhir di tangan Valen Slaughter. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tahu pasti ada sesuatu yang salah. Setelah Hansen berkomitmen untuk sedikit lebih banyak membunuh, sebuah istana segera berdiri di hadapannya. Itu terlihat aneh. Sisa dari penampungan langit luar terdiri dari batu, kayu, dan perunggu. Mereka semua terlihat sangat kuno. Namun, istana di tempat perlindungan ini tidak cocok dengan yang lain.
Itu tampak tidak pada tempatnya, seolah-olah seseorang telah meletakkannya di sana bertentangan dengan keinginannya. Seluruh istana tampaknya dibuat dari kaca. Tidak ada arsitektur serupa di tempat lain di tempat penampungan. Itu seperti patung kaca raksasa. Dengan sepatu kristal yang masih terpasang dengan kuat, Hansen akhirnya berjalan tepat di depan istana kaca. Sepertinya sepatu itu akan menghantamnya tepat ke pintu yang terkunci. Hansen kemudian melihat plakat di atas gerbang, bertuliskan, Istana Raja Timur. Ini mengejutkan Hansen, karena dia tahu siapa itu. Ketika Hansen berada di lantai atas Menara Destiny, dia membaca pesan yang ditinggalkan oleh roh itu. Bunyinya, Raja Timur ada di sini. Begitulah cara dia mengetahui nama Eastern King. Sekarang dia melihat Istana Raja Timur, Hansen cukup terkejut. Dia berpikir, apakah sepatu kristal itu terhubung dengan Eastern King? Atau apakah Raja Timur seorang wanita, dan pemilik sepatu ini? Itukah alasan sepatunya datang kemari? Apakah itu mencoba untuk kembali ke tuannya? Petik 2. Saat Hansen merenungkan ini, dia diseret tepat di depan gerbang. Dia melihat seseorang di luar gerbang. Orang itu terlihat sangat dingin saat dia mendekati Hansen. Rajaku, teriak roh yang mengejar Hansen. Hansen kaget. Pria ini adalah Master Outer Sky Shelter dan yang tertua dari keluarga Yu. Itu adalah roh kelas Kaisar Raja Langit Luar. Bab 1608, Gerbang Terbuka Lebar. Penampilan Outer Sky King agak mirip dengan Yu Miao. Dia seorang pria, tapi dia masih sangat cantik. Namun, ketika orang melihatnya, mereka tidak akan langsung menyadari keindahan itu. Mereka akan merasakan aura yang menakutkan. Dengan hanya berdiri di sana, rasanya seolah-olah dia berada di atas semua orang. Itu seperti semua orang dan semuanya harus taat dan berjanji setia. Dunia mengikutinya, bukan sebaliknya. Bahkan 6 jalan tidak mengeluarkan perasaan kuat yang dimiliki Raja Langit Luar. Hansen tidak bisa mundur, dan sepatu kristal terus membawanya ke depan. Tetap saja, dia mengumpulkan kekuatan di split blade-nya dan melepaskannya ke tangan Outer Sky King. Ketika Raja Langit Luar mengayunkan tinjunya, itu sepertinya dilakukan secara acak. Tapi seluruh dunia sepertinya mengikuti keinginannya dan fokus pada pukulan itu. Itu memberi tekanan pada Hansen. Dong! Kekuatan pemotongan pedang split yang kuat dan kekuatan Hansen sendiri tidak cukup membuktikan untuk menangkis tinju yang datang itu. Hansen merasa seolah-olah serangannya jatuh pada bola yang sangat lembut dan mewah. Dia terpental, karena tinju musuh masih masuk. Tidak heran dia yang lebih tua. Dia sangat kuat. Hansen kaget. Dia menggunakan split blade seperti pedang, ingin menggunakan skill pedangnya. Keterampilan pedang yang dia gunakan termasuk keterampilan pedang hantu dan pembalasan dewa. Otak pedangnya menerobos langit. Hansen bukanlah ahli ilmu pedang, tapi keterampilan pedangnya cukup kuat untuk dianggap lebih baik daripada 6 jalan. Sepatu kristal itu sepertinya tahu kalau dia punya musuh yang kuat. Dan kemudian, itu memungkinkan Hansen untuk mengendalikan tubuhnya dengan bebas sehingga dia bisa melawan Raja Langit Luar secara efektif. Raja Langit Luar, melihat Hansen menebas ke arahnya, tampak aneh. Banyak roh di luar langit telah mendengar tentang pembantaian jatuh abis tak berujung. Dia kuat, dan dia berada di 10 besar di papan peringkat inti Super Geno. Tapi dia baru saja masuk ke 10 besar. Dibandingkan dengan 5 besar atau Raja Langit Luar, yang pernah berhasil mencapai tempat pertama, dia jauh lebih rendah. Sekarang Raja Langit Luar bertempur, Yu Miao dan semua orang mengira dia akan membunuh pembantaian jatuh dengan mudah. Tapi segalanya dengan cepat tidak tampak seperti itu. Valen Slaughter sedang melawan Outer Sky King, dan pertukaran tinju dan pedang itu rumit. Outer Sky King sangat kuat, namun sulit untuk menentukan siapa di antara keduanya yang menang. Hansen pasti tidak mundur. Aneh, Valen Slaughter menggunakan kekuatan sembrono untuk mengalahkan musuh. Bagaimana dia bisa menggunakan skill pedang dengan anggun? Setelah melihat keterampilan Hansen, para elit dari keluarga Yu mengira itu aneh. Kekuatan Valen Slaughter berasal dari tubuhnya dan kekuatan gelap yang dia manfaatkan. Dia menggunakan kekuatan fisik untuk meraih kemenangan dengan cara yang mirip dengan Raja Langit Luar. Bedanya, dia tidak sebagus roh kaisar. Sekarang Valen Slaughter menggunakan skill pedang yang sebagus Outer Sky King, dan menggunakan Swordmin yang sekuat yang mereka saksikan. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pembantaian jatuh yang sama yang mereka ketahui. Itu aneh. Apa yang terjadi hari ini sangat aneh. Roh keluarga Yu tidak bisa mengerti. Yu Miao terlibat dalam menonton pertarungan Hansen, dan semakin dia menonton, ekspresinya semakin berubah. Semakin dia melihat sword skill dan swordmin, semakin dia mengira itu bukanlah Valen Slaughter, itu adalah Hansen. Tapi dia tidak berkomitmen pada keyakinan bahwa itu adalah Hansen. Jika ya, itu akan benar-benar menakutkan. Bahkan sulit untuk mulai memahami bahwa Hansen akan melawan Raja Langit Luar. Selain Hansen dan Raja Langit Luar, perkelahian lain tentang tempat penampungan terhenti.
Pasukan Winsong Desert terbiasa dengan kebebasan mereka, dan dengan begitu banyak makhluk yang berkumpul di satu tempat, mereka menjadi bingung di mana mereka berada. Dan mereka sangat membenci Hansen, jadi tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arahnya. Elit super dari langit luar menghentikan gerak maju mereka. Dan ketika makhluk-makhluk itu menyadari bahwa tempat berlindung dan penghuninya sekuat mereka, mereka menjadi tenang dan mulai menjauh satu persatu. Tidak banyak makhluk yang tersisa di sana. Hansen melihat apa yang terjadi saat dia bertarung melawan Raja Langit Luar. Ini tidak bagus. Bahkan jika dia memiliki keterampilan pedang yang kuat, dia tidak bisa melawan seluruh perlindungan. Ditambah, timer untuk transformasinya terbatas. Dia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Hansen tidak bisa atau mengalahkan Raja Langit Luar dalam waktu singkat. Dia cukup beruntung karena dirinya sendiri belum dipukuli, tetapi sudah terlambat baginya untuk mundur dari pertarungan sekarang. Hansen tidak bisa membiarkan dirinya teralihkan saat melawan lawan yang begitu kuat. Pertama kali dia membiarkan dirinya teralihkan, dia melakukan pukulan yang kejam. Dia dikirim terbang ke istana di belakang mereka. Dia mematahkan beberapa pilar sebelum berhenti. Tubuhnya terasa seolah-olah ditahan oleh kekuatan hantu. Itu seperti tulangnya diikat dengan tali. Dia sekarang berencana menggunakan pesona Destroyer Wolves untuk membantunya dalam pertarungan. Dia tidak bisa memikirkan banyak hal lain, dan dia pikir melarikan diri akan menjadi yang terbaik yang bisa dia capai sekarang. Hansen bangkit dan mencoba lari, tetapi setelah mengambil satu langkah, sepatu kristal di kakinya mulai menariknya kembali ke istana kaca. Sampah. Bahkan jika wanitamu ada di sana, kamu harus bertahan. Mengapa kamu masih maju dalam situasi ini? Aku akan mati dan kamu mungkin juga. Hansen merasa tertekan. Sepatu kristal itu tidak hidup, tentu saja. Dan dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Hansen. Itu terus membawanya kembali ke istana kaca. Melihat Hansen masih mendekat, Raja Langit Luar mengerutkan kening. Dia siap membunuhnya. Tapi dia tiba-tiba mendengar suara kaca yang ribut. Istana yang tadinya tertutup rapat terbuka lebar. Roh dari penampungan langit luar terkejut. Bahkan Raja Langit Luar juga. Wajahnya berubah total. Hansen terus berlari ke depan. Dia melihat gerbang terbuka, dan ketika dia melakukannya, dia mendengar suara yang aneh namun familiar. Keran, keran, keran. Itu adalah suara yang aneh untuk didengar dalam situasi seperti itu. Namun, Hansen mengenalinya sebagai suara sepatu hak tinggi kristal yang jatuh ke tanah yang keras. Itu mirip dengan sepatu yang dikenakan Hansen. Hansen merasakan sepatu kristal itu lalu menariknya ke istana dengan kecepatan yang lebih cepat. Suara dari istana menjadi lebih cepat, juga, akhirnya berlari keluar. Bab 1609, satu pedang untuk menghancurkan langit luar. Dong. Sebelum Hansen berlari ke dalam istana kaca, sepatu kristal di kakinya terlepas dan terbang ke depan atas kemauannya sendiri. Dari dalam istana kaca, sepatu lain keluar. Itu tipe yang sama. Hansen sebelumnya mengenakan sepatu kaki kiri, tapi yang dilihatnya sekarang adalah sepatu kaki kanan. Mereka adalah pasangan. Sepasang sepatu kristal bertemu satu sama lain di gerbang. Bersama-sama lagi, mereka mulai menari. Itu seperti penari tak terlihat yang memakainya, berjingkrak-jingkrak. Namun, sepatu kristal telah lepas dari kaki Hansen, yang berarti dia bebas. Tanpa membuang waktu, dia berbalik dan berlari keluar dari tempat penampungan. Tidak ada lagi makhluk yang masuk sekarang, membebaskan para elit untuk mendekati dan melarang pelariannya. Banyak elit datang ke arahnya. Bahkan tanpa Raja Langit Luar di sana, Hansen berada dalam banyak bahaya. Melihat semua ini, dia masih bisa tetap tenang. Pikiran negatif tidak akan membantunya dalam situasi seperti itu. Sama seperti ahli pedang Hansen, semakin banyak bahaya yang dia hadapi, semakin banyak bakat dan peluang yang tersedia untuk digunakan. Keinginannya untuk hidup semakin kuat. Melihat semua elit mendekat, pikiran Hansen sangat jernih. Dia menggunakan dongsuan aura untuk mengawasi setiap langkah mereka. Menggabungkan split blade-nya dengan gerakan dan tubuhnya, Hansen memulai pertunjukan yang luar biasa. Valen Slaughter mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dan menggunakannya secara metodis. Itu bukan hanya kekuatan Hansen sendiri. Para elit Outer Sky juga berkontribusi pada kekuatan Hansen. Tanah adalah papan dan yang lainnya adalah bidak catur di atasnya. Disitulah sesuatu seperti Heavenly Go bisa datang dengan sendirinya. Dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri dan kekuatan orang lain. Semuanya adalah bidak catur, dan bahkan musuh bisa menjadi pionnya. Kemampuan Dongsuan Sutra membuatnya menjadi penipu ulung. Dia bisa melihat melalui pikiran musuh dan mempelajari proses berpikir mereka untuk mengetahui bagaimana mereka akan bergerak. Tata letak yang kuat, dikombinasikan dengan kemampuannya untuk memprediksi dan kekuatan yang dia peroleh dari transformasi, di samping skill pedang alaminya, menempatkannya dalam mode operasi yang aneh. Tempat penampungan langit luar memiliki begitu banyak elit di sekitar Hansen, tetapi dia menyadari bahwa mereka semua bertarung secara individual. Itu bukanlah upaya kooperatif di pihak mereka.
Teman mereka tidak dapat membantu satu sama lain, dan terkadang mereka bahkan menghalangi satu sama lain. Yu Miao, bagaimanapun, tidak berpartisipasi dalam pertarungan, yang dia lakukan hanyalah menonton. Hansen sepertinya dia tidak terlihat, dan dia melihatnya terburu-buru di antara para elit yang tidak memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Hansen seperti iblis penipu sejati. Semua orang dipermainkan olehnya. Pikiran dan emosi yang mereka tunjukkan hanyalah bahan bakar untuk digunakan Hansen. Tentara hanyalah pasir baginya. Hansen mengayunkan pedangnya, memanfaatkan tubuh mimpi buruknya. Bagi elit langit luar, ini adalah mimpi buruk. Rajaku, tolong bunuh musuh. Seseorang akhirnya meminta Raja Langit Luar untuk bergabung dan membunuh Hansen. Ada begitu banyak dari mereka, namun mereka sendiri tidak dapat menghentikannya. Hanya masalah waktu sebelum dia melarikan diri dari tempat penampungan. Raja Langit Luar memandang Hansen dan ingin bertarung, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Namun, ini bukan berarti sword skill Hansen kuat. Semua ini karena setiap kali dia berjalan, dia akan muncul di samping seorang elit. Outer Sky King tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Kembali, kata Outer Sky King dengan suara yang dalam. Itu adalah pengakuan bahwa Valen Slaughter benar-benar musuh yang kuat. Dia bukanlah musuh yang sembrono seperti dulu. Raja Langit Luar bahkan tidak bisa menyerang sekarang, jangan sampai dia menebas salah satu bangsanya sendiri. Raja Langit Luar belum pernah menemukan dirinya dalam situasi seperti ini sebelumnya. Dia telah menghadapi banyak lawan yang kuat di masa lalu, tetapi tidak pernah ada yang seperti ini. Para elit tidak suka mundur, tetapi mereka menghormati Raja Langit Luar. Mereka mematuhi perintahnya dan mundur, masing-masing menatap Hansen dengan marah. Begitu banyak elit yang tidak mampu mengalahkan satu orang luar, dan mereka semua berjuang dalam hiruk-pikuk. Itu memalukan. Ketika semua orang berpisah, Raja Langit Luar diberi kesempatan untuk mengepalkan tangan. Rasanya seperti dimensi terkonsentrasi, dan tinju itu segera tiba tepat di depan wajah Hansen. Namun, hatinya tenang, dan pada saat itu, tinjunya adalah seluruh dunia. Hansen membawa split blade-nya dengan sederhana ayunan, tanpa sesuatu yang mewah tentang gerakan itu. Dan kemudian, itu seperti langit itu sendiri telah dipisahkan. Konsentrasi kekuatan telah hilang. Hansen melompat ke udara dan mendarat di luar gerbang. Outer Sky King tersandung mundur setengah langkah sebelum pulih. Semua orang di Outer Sky terkejut. Mereka belum pernah melihat Outer Sky King dipukul mundur seperti itu sebelumnya. Sungguh hal yang sulit dipercaya untuk disaksikan. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih sulit dipercaya terjadi di luar gerbang. Tubuh Valen Slaughter menghilang, dan yang tertinggal hanyalah gambar manusia yang berdiri tegak. Pria yang berdiri di sana adalah Hansen. Tubuhnya tidak bisa terus berubah menjadi Valen Slaughter selamanya. Jika dia melanjutkan, seluruh tubuhnya akan hancur, jadi dia harus membatalkannya. Para elit Outer Sky terkejut. Itu adalah manusia yang telah melawan Raja Langit Luar, dan mereka tidak dapat menerimanya. Ini benar-benar Hansen. Yu Miao berteriak. Dia pikir mungkin begitu, tapi dia tidak membiarkan dirinya mempercayainya sepenuhnya. Manusia yang tidak dia pedulikan sebenarnya bisa melawan elit langit luar dengan mudah, dan dia berhasil melarikan diri dari tempat penampungan meskipun dikepung seluruhnya. Dia telah membuat keseluruhan langit luar tampak seolah-olah itu bukan apa-apa. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini adalah kekuatan penampungan langit luar. Hansen tertawa dan terbang ke langit. Lalu dia menghilang. Hanya gematawannya yang tersisa. Bab 1610 diikuti, jangan lupa subscribe. Blur, Hansen batuk darah. Pukulan terakhir dari Outer Sky King masih membuatnya kesakitan. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya saat dia memiliki penonton, karena dia ingin terlihat kuat. Hansen bersembunyi di dalam gua kosong untuk menyembuhkan. Sebelum proses penyembuhan selesai, dia mendengar suara ketukan. Wajahnya menjadi kendur karena ketakutan. Suara ketuk-ketuk itu cepat, dan ketika dia melihat ke arah pintu masuk gua, dia melihat sepasang sepatu kristal. Itu adalah sepatu kristal dari Istana Timur. Hansen takut dengan sepatu itu, dan dia tidak ingin dirinya dikendalikan oleh sepatu itu lagi. Begitu dia melihat sepatu itu, dia berlari, tapi sepertinya mereka ingat siapa dia. Mereka mengejarnya, dan suara ketuk-ketuk pun menyusul. Kenapa kamu mengejarku? Katakan padaku apa yang kamu suka tentang aku, dan aku akan mengubah aspek itu. Hansen tidak memiliki kekuatan untuk lari jauh. Dia menempatkan dirinya di belakang pohon dan melihat kembali sepatu itu dalam penderitaan. Kemanapun dia pergi, dia tidak bisa lepas dari sepatu pelacak. Sepatu kristal berjalan di depan Hansen, tetapi mereka tidak berusaha menempelkan diri ke kakinya. Yang mereka lakukan hanyalah mengikutinya. Sepatu kristal datang sebelum dia, tetapi Hansen menyadari bahwa mereka tidak ingin mengendalikannya. Sungguh melegakan, jadi dia bisa mengabaikan mereka dan beristirahat di dekat pohon untuk sementara waktu. Sepatu diletakkan di sebelah Hansen. Kapanpun Hansen memilih untuk beristirahat, sepatu itu beristirahat.
Setiap kali Hansen berjalan, mereka mengikutinya. Jika Hansen tidak dapat memastikan bahwa tidak ada apa-apa di ruang di atas mereka, dia akan percaya sepatu itu memiliki pemakainya yang tidak terlihat. Untungnya, sepatu kristal tidak ingin mengendalikan Hansen. Setelah dia mendapatkan posisinya, Hansen dapat melakukan perjalanan kembali ke tempat penampungannya. Dia ingin kembali dan mencari cara untuk menangani sepatu itu. Hansen juga terburu-buru untuk pulang sekarang. Dia tidak tahu dia telah menjadi terkenal di Suaka Dewa keempat, tapi terlepas dari itu, semua orang tahu tentang Skyward sekarang. Berlari ke Outer Sky Shelter untuk bertarung, dan kemudian mundur, bukanlah sesuatu yang pernah dicapai banyak orang. Tapi untuk melengkapi semua ini, dia adalah manusia. Ketika Lin Feng dan teman-temannya mendengar berita itu, mereka hampir tidak bisa mempercayainya. Mereka bertanya berkali-kali untuk validasi, tetapi itu dikonfirmasi sebagai kebenaran. Hansen adalah Skyward, yang memiliki Crystal Shoes. Mereka mengejar Hansen untuk membantunya, tetapi mereka pergi ketika mereka mendapat kabar bahwa dia sudah melarikan diri. Bintang kecil dan Bauer kemudian membawa mereka dengan selamat ke Shadow Shelter. Bos, kamu sangat baik. Seluruh Suaka Dewa keempat sekarang tahu bahwa kamu adalah Skyward. Domba murah memandang Hansen dengan kagum. Namun, Hansen sedang tidak mood untuk mendengar Bud menjilat. Dia langsung menuju Aula Roh, ingin kembali ke aliansi melalui teleporter di sana. Hansen mempercayai orang-orang yang dia tinggalkan bersama keluarganya. Dia tidak harus kembali, dia hanya ingin melepaskan sepatunya. Lagi pula, mereka ada di tempat perlindungan, dan setelah dia pergi, mereka seharusnya tidak bisa memengaruhinya. Hansen masuk ke teleporter, menatap sepatu itu untuk terakhir kalinya, lalu pergi. Ketika Hansen melangkah keluar ke aliansi, dia kembali menatap teleporter. Namun, dia mendapat kejutan yang tidak menguntungkan, salah satu yang membuat wajahnya menjadi hijau. Untuk beberapa alasan, Crystal Shoes mengikuti Hansen dan memanfaatkan teleporter. Tidak mungkin. Hansen mengerutkan kening dan berjalan kembali. Crystal Shoes melakukan hal yang sama. Aku memperingatkan kamu. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, ikuti siapapun yang kamu inginkan, kecuali aku. Baik, jika ini terus berlanjut, aku akan membahayakan kamu. Hansen menunjuk ke Crystal Shoes dan melanjutkan dengan berkata dengan marah, jangan berpikir aku tidak bisa atau tidak akan melakukan apapun padamu. Aku mungkin tidak dapat melakukan apapun untuk kamu di tempat kudus, tetapi peraturannya berbeda di sini. Aku bisa membunuhmu di tempat ini. Apakah kamu mempercayai aku? Sepatu kristal tidak bergerak, mungkin menunjukkan bahwa mereka tidak memahaminya. Hansen berbalik dan berjalan. Sepatu itu mengikuti. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Hansen memanggil armor kristal putih. Kemudian, dia meraih sepatu kristal. Sepatu kristal menghindari sepak terjangnya, jadi Hansen menggunakan kekuatan baju besi untuk memaksimalkan kecepatan dan kekuatannya untuk mencoba dan menghancurkan sepatu kristal. Tapi Crystal Shoes bergerak terlalu cepat. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari armor kristal putih, dan Hansen tidak bisa menyentuh mereka. Armor kristal putih Hansen memberinya banyak kekuatan. Itu memberinya kekuatan yang melebihi kemampuan setengah dewa. Ketika dia mengenakan baju besi kristal putih, bahkan Raja Langit Luar tidak bisa menyamai kekuatan dan kecepatannya. Hansen terkejut saat mengetahui sepatu itu lebih cepat darinya dalam keadaan itu. Apa ini? Kekuatan dan kekuatan aneh yang mereka miliki. Dan mereka juga bisa meninggalkan cagar alam. Ini sangat aneh. Petik 2. Hansen berhenti dan melihat Crystal Shoes. Apakah ini benar-benar terbuat dari kristal? Apakah itu item kristalizer? Mungkin. Hansen berpikir sendiri, meskipun dia tahu dia tidak bisa memastikan. Hansen, apa yang kamu lakukan? Hansen ada di kebunnya, dan dia sibuk mengejar sepatu itu untuk sementara waktu. Ji Yanran keluar rumah dengan Little Flower di pelukannya. Aku diikuti oleh sepatu hak tinggi. Hansen tampak pahit. Apa artinya? Ji Yanran tidak mengerti. Hansen menunjuk ke sepatu di lantai dan berkata, aku telah diikuti oleh ini. Sepatu itu adalah sepatu seni kristal. Mereka tidak ditanamkan dengan al, jadi bagaimana mereka bisa mengikuti kamu? Ji Yanran melihat sepatu kristal transparan itu. Tidak ada kabel di bagian dalam untuk dilihat. Itu adalah sepatu, polos dan sederhana. Tapi gaya sepatu kristal adalah sesuatu yang sangat disukai Ji Yanran. Dia berjalan mendekati mereka dan mengeluarkan kaki putih kecilnya. Dia ingin mencobanya. Hansen segera menghentikannya dan berkata, hal-hal ini jahat. Jangan sentuh mereka. Petik 2. Hansen memberitahunya tentang semua yang telah terjadi dengan sepatu kristal, dan ketika dia selesai, Ji Yanran tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, ya, mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk padamu. Mengapa kamu begitu cepat berasumsi bahwa mereka jahat? Petik 2. Hansen ingin mengatakan lebih banyak, tetapi sepatu kristal sepertinya telah mendengar dan memahami apa yang dikatakan Ji Yanran. Mereka menyadap lagi, seolah-olah setuju. Ini adalah sepatu yang luar biasa. Ji Yanran terkejut.
Sepatu kristal tampaknya dibuat sangat senang dengan pujian yang mereka terima, dan mereka memutuskan untuk melupakan membuntuti Han Sen dan malah memilih Jianran. Mereka bangkit berdiri sebelum Han Sen sempat bereaksi.